Baik, terima kasih semuanya. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Komisi Pemilihan Raya EVA 2021 kepada Kak Aldo Valentino. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam, Paslon Badan Eksekutif Mahasiswa, dalam hal ini Saudara Riki Dio dan Saudara Inaya Saski. Selamat malam juga buat teman-teman Bawasra yang telah hadir. Selamat malam juga buat teman-teman dari Angkatan 2019 dan 2018. Untuk pasangan calon Badan Eksekutif pada hari ini akan menyampaikan visi misinya. Selamat berkampanye, selamat menyampaikan visi misinya agar tersampaikan kepada Angkatan 2018 dan 2019. Begitu juga buat teman-teman Angkatan 2018 dan 2019, nanti juga ada sesi tanya jawab, bisa menanyakan mengenai keresahan kalian selama ini yang masih bersangkutan dengan visi misi yang bakal disampaikan oleh pasangan calon Badan Eksekutif Mahasiswa. Kebetulan juga kemarin ada juga masuk dari calon peserta senat, sedikit informasi bahwa kebijakan Komisi Pemilihan Raya yang telah ditetapkan dan kita siapkan, silahkan dijalankan. Apabila ada merasa dicurangi, apabila merasa ada tindakan diskriminatif, silahkan lapor ke Bawasra. Sekian kata sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan membacakan tata tertib pada orasi terbuka malam ini, yaitu yang pertama, hadirin wajib menjaga ketertiban acara. Kedua, hadirin wajib mencantumkan nama lengkap dan NIM. Ketiga, tidak diperkenankan untuk keluar masuk ke dalam Zoom sehingga mengganggu kekondusifan dari orasi pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM Fakultas Hukum. Keempat, hadirin menonaktifkan audio atau mute. Audio hanya boleh diaktifkan apabila telah dipersilahkan oleh moderator. Kelima, pertanyaan diajukan menggunakan fitur raise hand. Keenam, hadirin diperbolehkan bertanya apabila sudah dipersilahkan oleh moderator dan wajib menyalakan kamera atau on cam, serta pertanyaan yang diajukan oleh hadirin tidak boleh mengandung unsur sara dan tidak bersifat provokatif. Ketujuh, hadirin dilarang melakukan kampanye pada kolom chat di Zoom. Kedelapan, hadirin dilarang menghina tim sukses dan mahasiswa atau mahasiswi lain yang hadir. 9, hadirin dilarang menimbulkan keributan selama orasi berlangsung. 10, hadirin dilarang untuk merokok, makan, dan melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi dan ketertiban selama orasi berlangsung apabila sedang mengaktifkan kamera atau on cam. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan orasi dari calon ketua dan wakil ketua BEM dalam Pemira FH 2021 ini. Kepada paslon Rizky Dio dan Saski, dipersilakan untuk menggunakan share screen. Kami berikan waktu 10 menit untuk paslon berorasi. Dari kami izin share screen ya, moderator.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dari angkatan 2019 dan 2018. Kami dari calon ketua dan wakil ketua BEM nomor urut 1. Di sini kami akan membawa nama kabinet, Kabinet Gelora Asa dengan tagline Gaungkan Asa dalam Gelora. Untuk pertama-tama mungkin kita perkenalan diri dulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Dio Putra Bermuda. Di sini saya selaku calon ketua dan wakil ketua BEM periode 2022. Untuk jenjang pendidikan yang pernah saya tempuh, saya pernah di SDN 11 Pagi Pondok Labu, lalu pernah menempuh jenjang pendidikan di SMP 85 Jakarta dan SMA Negeri 82 Jakarta. Dan untuk riwayat organisasi saya sendiri, untuk tahun pertama di BEM FH UPN-VJ, saya menjabat sebagai staf Departemen Kajian dan Aksi Strategis. Dan di tahun selanjutnya, saya menjabat sebagai Kepala Bidang Pergerakan yang membawahi Departemen Advokasi dan Departemen Kasrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Kaisyana Saski yang biasa dipanggil Saski. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2019. Saya sebagai calon wakil ketua BEM FH UPN-VJ periode 2022. Untuk latar belakang pendidikan sendiri, saya pernah menempuh pendidikan di SDSN Baru 01 Pagi Cijantung, kemudian di SMP Negeri 49 Jakarta, dan di SMA Negeri 62 Jakarta. Untuk riwayat organisasi sendiri, saya pernah menjabat sebagai Kepala Departemen Pengembangan Karir di BEM FH UPN-VJ periode 2021. Untuk selanjutnya, mengapa kami membawa nama Kabinet Gelora Asa? Untuk filosofi namanya sendiri, kita mengambil dari kata gelora yang berarti semangat, dan asa, mimpi dan harapan. Yang berarti Gelora Asa itu semangat dalam mewujudkan mimpi dan harapan yang selama ini dibangun. Karena tentunya ke depannya kita punya mimpi-mimpi yang akan kita gapai, yang dimana dengan rasa semangat itu kita harus menggapai mimpi-mimpi yang telah kita impikan. Untuk filosofi warna sendiri, di dalam logo kabinet yang akan kami bawa ke depannya, terdapat warna merah, oranye, dan kuning. Untuk warna merah sendiri, memberikan arti keberanian dalam menyuarakan kebenaran, dan untuk warna oranye sendiri, memberikan arti membawa rasa optimis dalam meraih harapan. Dan untuk warna kuning, memberikan rasa kehangatan dan kebahagiaan atas kebersamaan. Kemudian untuk filosofi gambarnya, ada bulu yang menjadi 6 pilar yang melambangkan ada 6 misi yang akan kami bawa di kabinet kami, dan ada burung elang yang melambangkan semangat pantang menyerah. Dan untuk visi kami ke depannya, tentunya terwujudnya BEM FH sebagai poros kolaboratif bagi KBM FH yang kritis, adaptif, dan akuntabel guna terwujudnya kebermanfaatan bagi FH UPN-VJ. Tentunya 3 nilai tersebut, diantaranya kritis, adaptif, dan akuntabel tentunya menjadi karakter mahasiswa Fakultas Hukum Veteran Jakarta, yang dimana kita tentunya harus memiliki pemikiran-pemikiran kritis yang sebagai landasan atau sebagai karakter utama dari mahasiswa Fakultas Hukum ketika kita menggeluti di dunia karir nanti. Dan juga kita harus menjadi pribadi yang adaptif, yang dimana kita dapat menyesuaikan diri di berbagai lingkungan nantinya. Dan tentunya kita sebagai mahasiswa Fakultas Hukum menjadi harus memiliki memiliki karakter akuntabel, yang dimana kita harus mempertanggungjawabkan atas semua hal yang kita lakukan atau aktivitas yang dilakukan juga nantinya. Lalu untuk misi yang kita bawa, kita juga terdapat 6 poin. Yang pertama adalah berperan aktif guna mewujudkan pelayanan yang optimal demi tercapainya hak-hak dan kesejahteraan mahasiswa. Di sini kami melihat bahwa masih banyak permasalahan-permasalahan yang ada di Fakultas Hukum, yang diantaranya permasalahan akademik ataupun masalah fasilitas. Di sini kita berdua ingin membenahi permasalahan-permasalahan ini, sehingga kedepannya kita dapat memenuhi hak-hak dari mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta itu sendiri. Lalu menjadi poros dalam melaksanakan pengawalan dan pergerakan terhadap isu-isu strategis, khususnya di bidang hukum dengan mengedepankan aspek kualitas. Lalu untuk yang ketiga, tentunya mendorong kepedulian mahasiswa Fakultas Hukum terhadap permasalahan-permasalahan sosial di masyarakat, khususnya di lingkup Fakultas Hukum guna terwujudnya pengabdian kepada masyarakat. Di sini kami merasa bahwa kami tentunya dari mahasiswa Fakultas Hukum, kita hanya peduli dengan orang-orang terdekat saja. Tentunya kita harus membangun rasa peduli
terhadap masyarakat-masyarakat di luar Fakultas Hukum yang di mana terdapat permasalahan-permasalahan di masyarakat di luar Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta yang tentunya kita harus benahi dengan program-program kerja kita yang nantinya akan kita bawa. Tentunya kegiatan-kegiatan kita juga harus berdampak juga kepada masyarakat, tapi tidak melupakan dampaknya itu ke mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Lalu misi kami yang keempat adalah mengembangkan minat, bakat, dan potensi mahasiswa dalam bidang akademik dan non-akademik. Pada dasarnya, kami di sini akan menjadi wadah dan memberikan wadah kepada KBM-FH yang di mana pasti akan selalu ada minat, bakat, dan potensi yang sebenarnya banyak dimiliki oleh KBM-FH, cuman dalam mewujudkan atau dalam mengembangkan potensinya itu mungkin tidak ada wadahnya, sehingga kami di sini akan memberikan wadahnya, dan dengan pemberian wadah tersebut kami akan menghasilkan output yang dimana akan adanya pencapaian prestasi untuk FOPN VJ sendiri ke depannya. Kemudian misi yang kelima adalah mewujudkan sinergitas antar setiap elemen KBM-FH agar terciptanya komunikasi dan kerjasama yang optimal. Maksud dari sinergitas antar setiap elemen KBM-FH ini, kami berdua mempunyai misi untuk mengajak dan merangkul setiap elemen KBM-FH seperti semua ormawa yang ada di FOPN VJ sendiri agar terciptanya kolaborasi dan sinergitas di antara kami semua, di mana kami di sini mengutamakan kepentingan bersama dan kesejahteraan KBM-FH. Lalu misi yang keenam adalah melanjutkan serta meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan alumni dan pihak eksternal. Seperti yang kita ketahui, sebenarnya hubungan dengan alumni dan pihak eksternal itu cukup dibutuhkan karena dengan adanya kerjasama dan hubungan tersebut pasti akan menghasilkan output atau informasi-informasi tambahan bagi kami, dan di mana hal itu kami harapkan dapat mengembangkan Fakultas Hukum kami sendiri tidak hanya di lingkup UPN VJ tetapi keluar juga. Sekian dari pemaparan kami untuk apa yang kami bawa ke depannya. Untuk selanjutnya kami serahkan dan kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada paslon telah memberikan orasi yang luar biasa. Setelah mendengarkan orasi calon ketua dan wakil ketua BEM-FH 2021, kami membuka sesi tanya jawab. Di sesi pertama ini kami membuka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Bagi para hadirin yang ingin bertanya atau memberikan aspirasi, silakan menggunakan fitur raise hand. Baik, apakah dari para hadirin ada yang ingin bertanya? Dari angkatan 18 ada yang ingin bertanya? Dan di angkatan 2019 bisa langsung menggunakan fitur raise hand. Baik, sudah ada satu pertanyaan dari Kak Excel Deong. Boleh on mic dan menyebutkan nama, NIM, serta pertanyaannya. Ya, halo, selamat malam semuanya. Nama saya Axel Deong. Ini belakangnya 324. Ini langsung bertanya aja apa gimana ya? Boleh langsung disampaikan pertanyaannya. Oke, jadi
Selamat malam sebelumnya kepada paslon BEM 2022. Tadi saya melihat misinya yang pertama menciptakan dan mewujudkan pelayanan yang optimal untuk hak-hak mahasiswa. Nah ini kan saya dari angkatan 2018. Seperti yang diketahui, angkatan saya ini nggak semuanya juga lulus 3,5 tahun di semester 7 ini nih Mas dan Mbak. Dan kalian kan menjabat di tahun depan, di mana teman-teman saya juga yang 2018 masih ada yang semester 8, 9, dan mungkin di atasnya. Gimana caranya kalian sebagai paslon BEM untuk mewujudkan misi kalian itu yang pertama, dan langkah konkretnya seperti apa? Dan mungkin bisa dikasih tahu dulu sebenarnya permasalahan kami di 2018 itu di tahun ke depan apa, kemudian langkah konkret dari mewujudkan misi kalian, terutama yang di poin 1 itu apa? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kepada paslon, ingin langsung menjawab atau ditampung terlebih dahulu? Boleh langsung dijawab, moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Bang Excel. Mungkin untuk permasalahan-permasalahan, khususnya di angkatan 2018 ya, karena kan kita juga tahu ya, kalau lulus itu nggak mungkin semuanya 3,5 tahun ya. Tentu yang perlu kita benahi permasalahannya di sini untuk memenuhi hak-hak mahasiswa untuk mencapai sebuah kesejahteraan itu sendiri. Tentunya permasalahan ini kita harus benahi, yang dimana kita akan membicarakan dengan dekanat, karena beberapa permasalahan ini tentunya seperti arus informasi yang tidak pernah jelas. Tapi untuk dengan kita beraudiensi, tentunya kita tidak bisa hanya sekedar argumentasi, harus disertai juga data pendukung, yang dimana itu untuk akan memperkuat argumen kita terhadap permasalahan-permasalahan yang kita bawa nantinya. Dan tidak permasalahan-permasalahan ini jangan sampai timbul lagi sehingga merugikan mahasiswa-mahasiswa khususnya angkatan 2018 yang ingin segera lulus gitu loh. Dan untuk permasalahan-permasalahan sendiri seperti info PKM, tugas akhir, distribusi informasi jadwal seperti seminar proposal atau tugas akhir atau magang proposal, itu tentunya harus dibenahi ya. Tapi kalau untuk permasalahan bimbingan, tentunya itu balik lagi ke dosennya ya. Pun kalau kita berbicara, kita juga harus menekan ke Kaprodi untuk memberitahu kalau bimbingan itu harus dilakukan seefektif mungkin, seefisien mungkin, dan semaksimal mungkin, agar tidak merugikan juga dari mahasiswa. Walaupun itu sebenarnya juga hak prerogatif dosen, tapi di sini kita juga harus menyadarkan bahwa dalam memajukan fakultas hukum itu sendiri, tentunya pelayanan-pelayanan terhadap mahasiswa mengenai akademik ataupun fasilitas harus maksimal juga. Dan untuk memajukan nama fakultas hukum sendiri juga tidak bisa dari mahasiswanya, tentunya dari dosen dan pemangku kebijakan juga harus selaras. Mungkin seperti itu, Mas Excel. Baik, terima kasih. Mungkin bisa ditanggapi sedikit, moderator, boleh? Boleh. Oke, terima kasih jawabannya untuk paslon B. Mungkin di sini saya ingin meminta komitmennya kali ya, ketika apabila kalian terpilih nih menjadi ketua dan wakil ketua BEM FH 2022, apakah kalian ingin berkomitmen saja nih di depan saya dan teman-teman 2018 bahwa akan 100% membantu seperti apa yang kalian sampaikan dari jawaban yang saya ajukan tadi, dari pertanyaan yang saya ajukan tadi, dan komitmennya seperti apa mungkin. Terima kasih. Ini langsung menjawab ya, moderator. Untuk komitmen, tentunya kami berdua sudah berkomitmen akan membenahi permasalahan fakultas, yang tentunya kami tidak hanya sekedar membangun citra, terutama di rangkaian yang disediakan oleh KPR. Dan kami ke depannya juga memiliki niat baik
untuk membenahi permasalahan ini. Jadi kita untuk kedepannya kami tidak mungkin hanya sekedar pencitraan atau sekedar janji-janji belaka. Maka memang kami akan 100% khususnya membantu untuk angkatan 2018, terutama untuk menyelesaikan jenjang pendidikan di Fakultas Hukum Veteran Jakarta. Seperti itu, Mas Excel. Baik, terima kasih. Boleh dilanjutkan, KPR. Baik, kepada hadirin yang lain, ada yang ingin bertanya? Kepada Kak Diki Aditya, dipersilakan untuk menyebutkan nama, NIM, serta pertanyaannya. Ya, baik. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk saudari moderator, paslon ketua dan wakil ketua BEM, serta jajaran dari Panpel, KPR maupun Bawasra, dan rekan-rekan sekalian. Sebelumnya, perkenalkan saya Diki Aditya dari Angkatan 2018. Mungkin ada beberapa pertanyaan ya, yang kiranya perlu saya pertanyakan, pertama untuk masalah Angkatan 2018 ya. Yang mungkin memang sebagian dari kita ngerasain gitu. Salah sebagai contoh, berkaitan dengan salah satu pemenuhan tugas akhir, yaitu kegiatan magang. Nah, magang itu kan sebagai salah satu syarat ya untuk dapat menempuh atau mengambil tugas akhir selain daripada TOEFL, skripsi dan sempro dan lain sebagainya. Nah, mungkin sebagai contoh konkret ya terkait dengan magang, ada beberapa rekan saya itu yang memang rencananya mau ngambil magang di semester lalu, di semester 6. Karena dari semester 6 itu sudah bisa mengambil magang, walaupun secara tertulis mungkin diatur di dalam buku panduan dari Fakultas Hukum itu seharusnya di semester 7. Akan tetapi dalam praktisnya itu, dalam realitas di lapangan itu boleh magang dari semester 6. Nah, namun dalam beberapa kasus, saya punya beberapa rekan yang seharusnya ngambil magang di semester lalu, di semester 6, itu tidak dapat. Karena apa? Karena sulitnya informasi, kemudian juga sulitnya mencari tempat magang, karena tidak ada jalur koordinasi, tidak ada yang difasilitasi oleh pihak fakultas. Sehingga menyulitkan bagi kita mahasiswa akhir yang kiranya memang mau menempuh magang gitu. Dan saya pribadi juga kemarin nyari juga susah ya, ibarat masalah komunikasi juga, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Yang mungkin sulit bagi kita yang memang betul-betul nyari secara independen gitu, tanpa adanya bantuan dari pihak lain ataupun adanya kenalan atau dan lain sebagainya. Nah, sehingga adanya ketidakpuasan ini sehingga menyebabkan keterlambatan gitu. Jadi magang itu bisa diambil di semester ini, yang kemudian mau tidak mau bentur dengan kegiatan sempro, kemudian juga lanjut dengan penulisan skripsi, dan otomatis kan itu menjadi padat gitu di semester ini. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan saya adalah, kira-kira bagaimana langkah optimal sehingga bagi mahasiswa akhir nih, jangan sampai ada kejadian seperti ini yang mungkin memang mempersulit kita juga gitu loh, apalagi yang memang kita nggak ada channel untuk ambil kegiatan magang baik di instansi pemerintah maupun di pihak swasta. Nah, itu mungkin yang jadi pertanyaan adalah bagaimana cara konkret kalian nih yang nantinya memang diamanahkan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, yaitu kekuasaan eksekutif, yang mungkin kalian ini merupakan representasi langsung dari mahasiswa. Nah, itu mungkin pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua, berkaitan dengan masalah ini ya, masalah keorganisasian, masalah masalah kaderisasi. Nah, yang kedua ini berkaitan dengan kaderisasi, karena kita melihat bahwasanya di fakultas kita ya, terutama untuk dalam unsur KBMFA, kita tidak punya nih suatu landasan konkret yang bisa mengorganisir terciptanya kader-kader bagi baik itu eksekutif maupun bagi legislatif. Nah, sehingga dalam praktiknya itu dikembalikan lagi ke organisasi-organisasi yang bersangkutan, baik itu BEM, UPS, FRDM dan lain sebagainya, sehingga tidak ada jalur koordinasi yang maksimal nih untuk masalah pengkaderan, sehingga tiap tahunnya kita kesulitan untuk menciptakan atau menghasilkan calon-calon penerus kita gitu. Nah, itu kan menjadi suatu permasalahan. Nah, kira-kira ada tidak langkah konkret dari kalian atau setidaknya suatu kebijakan lah dari kalian untuk
bisa memaksimalkan atau mengoptimalkan fungsi kaderisasi ini. Mungkin seperti itu aja dari saya. Kurang lebihnya terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, kepada paslon bisa langsung menjawab. Izin menjawabnya dari pertanyaannya Bang Diki tadi. Memang untuk permasalahan magang ini kan kemarin-kemarin sempat menjadi permasalahan yang cukup krusial ya. Yang tentunya dari pihak dekanat juga tidak memfasilitasi untuk teman-teman 2018 untuk memasuki instansi untuk memenuhi mata kuliah magang itu sendiri gitu loh. Mungkin yang perlu digencarkan mungkin langkah konkretnya kita melakukan penekanan dengan dekanat tentunya harus membuat atau membangun kerjasama dengan instansi pemerintah untuk memaksimalkan dalam memfasilitasi teman-teman 2018 untuk magang nanti. Tapi tidak hanya di situ, instansi pemerintah itu kan karena memang terbatas ya kuotanya, karena kita nggak mungkin dari Fakultas Hukum PNVJ yang ingin masuk ke instansi pemerintah yang dituju untuk magang, karena masih banyak univ-univ lain. Jadi kita bisa meminta dekanat untuk memberikan nama-nama alumni, entah itu di law firm ataupun di sebuah perusahaan untuk menerima atau memberikan informasi kalau perusahaan atau law firm itu dapat menerima anak magang gitu loh, itu yang pertama. Lalu untuk yang permasalahan magang, memang kita menyadari bahwa ini masih jadi sebuah permasalahan untuk mata kuliah magang ini. Karena kalau kita berkaca dari angkatan 2017 itu kan hanya magang terstruktur, dan untuk angkatan 2018 memang bisa magang, tetapi kondisinya masih online. Dan memang yang kedepannya kita pertanyakan ini, karena kondisi Fakultas Hukum sendiri kan sudah mulai beberapa mata kuliah itu dapat hybrid. Nah, bagaimana jika kuliah hybrid ini bertabrakan jadwalnya dengan magang? Apakah ada toleransi seperti konversi SKS? Karena kan permasalahan-permasalahan kemarin itu kan banyaknya miskomunikasi ya antara dosen mata kuliah dengan kaprodi, sehingga dosen-dosen mata kuliah ini tidak ingin tahu atau tidak menerima alasan buat teman-teman yang magang. Nah, di sini yang perlu kita benahi juga gitu loh, untuk terutama untuk arus informasinya. Langkah konkretnya tentu kita harus melakukan penekanan dekanat, karena menurut saya juga alumni-alumni di Fakultas Hukum itu juga memang banyak. Kalau kita telusuri lebih dalam, memang banyak alumni-alumni yang bisa dibilang sudah sukses gitu loh. Di sini kita juga meminta bantuan mereka untuk memberikan kuota-kuota magang. Seperti itu Bang Diki untuk pertanyaan yang pertama. Untuk yang pertanyaan kedua itu tentang kaderisasi ya. Karena PPO sendiri kan juga memang diatur di ADRT KBMFA sebagai salah satu syarat wajib untuk bergabung dalam organisasi seperti Senat ataupun BEM. Tapi di sini konsep PPO sendiri itu tidak efektif, karena dalam beberapa tahun terakhir konsep PPO itu selalu sama. Padahal namanya itu pelatihan dan pengenalan organisasi. Tapi ya konsep yang direalisasikan itu lebih ke pengenalan apa yang kita kerjakan dan beberapa kali yang kita capai gitu loh. Sehingga bagi peserta PPO ini tidak mendapatkan output. Dan untuk langkah konkretnya tentunya kita harus mengubah konsep. Nah, bagaimana caranya? Tentu kita tidak perlu seperti BEM atau Senat itu seperti jadi kayak ajang bagus-bagusan. Tentunya kita harus memberikan pelatihan-pelatihan yang sehingga peserta PPO ini mendapatkan output juga. Mungkin bisa dari Senat ya, memberikan sosialisasi atau mengajarkan kepada mahasiswa Fakultas Hukum, karena kan memang teorinya tentu harus direalisasikan ya, seperti pembentukan peraturan perundang-undangan ataupun bagaimana mekanisme pengawasan terhadap sebuah organisasi yang dibawahi gitu loh, ataupun dari BEM di tiap bidangnya tentu harus ada pelatihan-pelatihan tersendiri gitu loh. Seperti kita ngambil contohnya seperti di Kasrat ataupun ada kelas pergerakan ataupun di advokasi, bagaimana kita cara mengadvokasi dan tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan gitu loh. Nah, konsep-konsep ini yang harus kita bangun untuk kaderisasi ke depannya, tapi bukan ajang gengsi-gengsian ataupun hanya sekedar formalitas dengan pengenalan organisasi, tapi pelatihannya memang harus kita berikan juga kepada peserta-peserta PPO ini, seperti itu Bang Diki.
boleh izin sedikit memberikan sebuah masukan atau saran moderator? Boleh. Ya, baik, sebelumnya terima kasih untuk paslon ketua dan wakil ketua BEM yang bersangkutan. Jadi mungkin kalau dari saya pribadi ya sedikit memberikan sebuah masukan sekaligus saran mungkin ya. Yang pertama mungkin terkait dengan permasalahan magang yang sebenarnya ini problematika yang mendasar sih sebetulnya. Tapi ini tidak bisa dianggap sepele gitu karena bersangkutan atau berkaitan dengan permasalahan tugas akhir bagi mahasiswa semester akhir. Nah, memang dalam praktiknya ya di fakultas kita itu memang tidak ada ya, bukan tidak ada sih, mungkin saja kurang informasi dan juga kurang jelas gitu untuk masalah partner dengan baik dengan organisasi kepemerintahan, lembaga-lembaga pemerintahan ataupun dengan pihak swasta. Nah, sehingga menyebabkan sulit bagi kita, terutama untuk mahasiswa tingkat akhir untuk mencari tempat magang gitu. Nah, mungkin sebagai perbandingan ya kalau tidak salah itu di seperti Universitas UI misalnya di Fakultas Hukumnya terutama mereka itu kalau tidak salah punya suatu lembaga ya atau punya punya pihak sendiri gitu untuk menaungi permasalahan magang karena memang untuk masalah organisasi terkait magang itu ada partnernya gitu sehingga tidak mempersulit bagi mahasiswa. Nah, mungkin sedikit masukan dari dan saran saya pribadi sih mungkin hal ini bisa ditekankan gitu, terutama untuk ke pihak dekanat dan jajaran beserta pihak berwenang lainnya supaya lebih istilahnya lebih diperhatikan lah untuk masalah partner gitu sehingga untuk mahasiswa tingkat akhir itu tidak kesulitan untuk mencari tempat magang. Nah, itu mungkin yang bisa ditekankan gitu. Terlepas juga dari pihak BEM sendiri mungkin yang di tahun ini sudah cukup bagus ya, terutama untuk ada program kerja yang berkaitan dengan kegiatan magang ini. Kalau nggak salah itu finding internship apa-apa gitu, saya lupa. Nah, itu sebetulnya sudah bagus. Nah, mungkin lebih ditekankan lagi supaya tidak mempersulit juga untuk kita, terutama untuk mahasiswa tingkat akhir. Nah, untuk yang kedua, untuk masalah kaderisasi itu sebetulnya emang itu ya, untuk masalah konsepnya kurang jelas. Sehingga memang dalam pelaksanaannya, ya walaupun redaksional atau diksi dari PPO itu kan pelatihan dan pengenalan organisasi ya. Seharusnya pelatihan dan pengenalan di dalamnya itu tidak hanya berfokus pada Senat sama BEM aja. Sedangkan diksi atau makna dari organisasi itu kan luas gitu loh. Di fakultas kita sendiri kan bukan hanya ada Senat sama BEM, melainkan ada FRDM, ada UPS, ada FKI, dan bahkan nanti tercipta organisasi-organisasi semi otonom atau otonom lain, dan itu memang perlu diperhatikan gitu. Nah, konsep seperti inilah yang mungkin bisa diperbaiki atau bisa dibuat suatu konsep baru sehingga calon-calon mahasiswa yang nantinya akan berkecimpung di ormawa-ormawa tingkat fakultas itu lebih paham gitu mengenai struktural yang ada di fakultas kita, terutama untuk masalah organisasi kemahasiswaan. Mungkin seperti itu aja, sedikit saran dan masukan kepada pasangan calon. Kalau dari saya cukup sih, mungkin itu aja, saudari moderator dan rekan-rekan sekalian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Diki Aditya. Selanjutnya ada Kak Rahmat Bijak Setiawan. Dipersilakan untuk on mic dan menjelaskan nama, NIM, dan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua dan para hadirin dari angkatan 2018, 2019, KPR dan Wawastra. Jadi begini, pertanyaan untuk pasangan calon BEM dan wakil ketua BEM itu menyangkut mendorongnya kepedulian mahasiswa atau KBM FH terhadap isu-isu yang ada di lingkup FH UPNVJ. Kalau misalkan saya amati, kalau misalkan saya cermati juga, visi ini mungkin bisa dikatakan cerminan daripada the lack of concern. Ibaratnya kurangnya kepedulian mahasiswa FH terhadap beberapa isu yang terjadi di Fakultas Hukum. Itu tentu saya sadari pula bahwa memang selama 2 periode menjabat kemarin pun Senat, saya juga menyadari bahwa memang nih masalah kepedulian anak FH ini sangat kurang banget gitu loh. Itu bisa dilihat di mana gitu. Misalkan bisa dilihat dari beberapa minornya atau kecilnya partisipasi dari beberapa proker yang memang itu sebagai wadah atau sarana dalam menjawab beberapa isu. Dan itu pun sarana itu dibuat atau berintensi dengan maksud tujuan untuk mewadahi mereka gitu kan. Tapi kadang mahasiswa kita terlalu apatis. Nah, saya
masih penasaran ini dengan pasangan calon ini, gimana sih caranya memanifestasikan tingkat kepedulian yang tinggi nih untuk KBM Eva. Sedangkan kalau kita berkaca, mungkin 2 periode selama saya menjabat di Senat yang kemarin, itu saya masih merasakan bisa dibilang apatis, bisa dibilang enggak gitu loh. Jadi minor banget nih masalah kepedulian KBM Eva terhadap isu-isu yang berada atau beredar di Fakultas Hukum. Nah, kira-kira langkah strategis atau konsep strategis yang dimiliki oleh pasangan calon itu seperti apa gitu? Paling inti itu aja sih. Ini langsung dijawab apa gimana moderator? Baik, dipersilakan untuk langsung menjawab. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya ya Bang Bijak. Untuk meningkatkan antusias dari mahasiswa dalam berpartisipasi, khususnya untuk dan permasalahan atau suatu program sebagai bentuk wadah mereka pun, tentunya kita harus juga melibatkan mereka. Nggak mungkin dalam program kerja itu kita hanya melibatkan anak BEM-BEM lagi, lalu kita menyediakan wadah dan mereka berkontribusi hanya sebagai audiens. Tentunya mereka harus berkontribusi juga dalam menyukseskan program-program kerja yang telah kita bangun, dan tentunya mereka dapat tergabung dalam kepanitiaan. Untuk meningkatkan antusiasnya sendiri pun, tentu kan kita dari organisasi-organisasi tentu kita juga mengajak teman-teman kita. Tapi di sini kita juga memberikan kesempatan kepada mereka tergabung dalam kepanitiaan yang tentunya mereka akan mengajak teman-teman mereka lagi. Nah, dari bentuk-bentuk kecil itu, langkah-langkah kecil itu juga tentunya akan meningkatkan antusias mahasiswa dalam berpartisipasi. Saya izin menambahkan sedikit, mungkin untuk dalam upaya kita mengajak KBM Eva dalam berpartisipasi di Proker BEM juga dengan sosialisasi yang optimal, di mana kami akan terus mengupayakan penyebaran informasi yang sebisa mungkin diterima oleh setiap elemen ada di Eva Open VJ sendiri. Ya, itu salah satu harapan kami dan juga terdapat dalam misi kami, di mana pada kabinet kami tidak hanya akan melibatkan BEM-BEM terus dalam setiap program kerjanya, tetapi kita juga melibatkan mahasiswa-mahasiswa di luar sana supaya kami dapat berkembang bersama-sama dan mencari nih jika sebenarnya tidak hanya anak-anak yang ikut BEM atau ormawa saja yang mempunyai potensi tersebut, tetapi juga mahasiswa-mahasiswa lainnya terjaring lah yang memiliki potensi tersebut. Seperti itu, Mas Bijak. Ya, moderator boleh izin menanggapi? Boleh. Jadi begini ya, mungkin saya juga pernah menggunakan metode itu gitu. Jadi ibaratnya approach atau pendekatan yang kita lakukan itu adalah mungkin people to people atau circle to circle gitu. Nah, tapi sejauh ini memang ada peningkatan. Tapi peningkatan itu enggak apa ya, enggak drastis gitu loh. Nah, kalau misalkan nanti deadlock, ibaratnya apa ya, kayak tetap begini aja nih antusiasnya makin turun atau ibaratnya cuma stagnan, dan juga ibaratnya apa namanya ya, kalau misalkan nanti masih online pun otomatis kan mahasiswa tuh lebih bosen gitu kan. Nah, kira-kira ada gak sih ibaratnya kartu asnya nih dari pasangan calon ini, kira-kira gimana sih mastiin dan apa yang harus dilakuin biar mastiin mahasiswa itu tertarik gitu, atau ibaratnya kalian bisa mencari atensi mahasiswa untuk turut serta dalam segala program kalian atau beberapa isu yang kalian wadahi gitu. Baik, terima kasih Bang Bijak atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Upaya kami dalam mengikut sertakan atau mengajak KBM Eva untuk ikut berkontribusi itu adalah mungkin pada kabinet-kabinet sebelumnya belum ada proker yang melakukan open tender, sehingga tidak hanya melibatkan BEM-BEM saja yang menjadi panitia, tetapi kami juga mempunyai rencana untuk mengajak KBM Eva menjadi kepanitiaan tersebut. Seperti contohnya untuk proker-proker besar, rencana kami berdua adalah membuka open tender, di mana disitulah niat baik kami untuk mengikut sertakan KBM Eva dalam program kerja yang diwadahi oleh BEM. Begitu jawaban kami, Bang Bijak. Oke, kalau begitu mungkin
cukup dari saya. Terima kasih untuk pasangan calon dan moderator. Baik, selanjutnya ada Kak Ade, mungkin dipersilakan untuk on mic dan menjelaskan nama, NIM, serta pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Saifuddin dari angkatan 2018 dengan nomor NIM belakangnya 038. Apa namanya? Sebenarnya ini tuh bukan bentuk dari pertanyaan tapi lebih ke apa ya, saran dan masukan. Cuma nanti saya minta tanggapannya aja gitu. Jadi ini berkaitan dengan sumber daya mahasiswa, pengembangan sumber daya mahasiswa dengan advokasi. Nah, yang pertama itu tentang PSDM dulu. Jadi ini berkaitan juga dengan tugas akhir mahasiswa ya. Jadi maksudnya bukan untuk angkatan 2018 juga aja maksudnya, tapi untuk semua mahasiswa, bahkan untuk generasi selanjutnya gitu. Berkaitan dengan penulisan, yang mana kita tahu kan angkatan 2018 ini kalau nggak salah itu yang pertama dengan adanya 3 konsep dari tugas akhir, yaitu ada jurnal, ada memorandum hukum, sama skripsi. Nah, yang saya perhatikan itu sebenarnya dari lama itu kayaknya nggak ada kayak semacam pelatihan atau pengembangan tentang bagaimana cara menulis, bagaimana pengembangan tentang memahami konsep dari skripsi itu apa gitu. Jadi maksudnya tuh orang-orang atau mahasiswa itu nggak begitu. Jadi mahasiswa itu senjatanya ya pena dalam artian tulisan. Sedangkan mahasiswa ini nggak bener-bener diajarin untuk menulis gitu. Kebetulan saya udah sempro, udah mau skripsi juga. Jadi saya baru nyadarin ini, oh ini gue ketetaran banget mau nulis gitu karena nggak ngerti gitu. Nah ini bisa jadi suatu masukan sih buat teman-teman BEM periode selanjutnya ini agar bisa menghadirkan program kerja itu yang semacam di bidang PSDM itu ya kayak gitu. Misalnya seminar atau pelatihan menulis secara berkelanjutan atau secara berjenjang gitu. Misalnya dalam satu semester itu berapa kali diadain gitu. Dalam dari tahap-tahap yang paling mudah dan cara memahaminya gitu. Jadi bahwa menulis itu bukan soal gimana apa ya, metodenya seperti apa, bukan itu aja, tapi seperti bagaimana kita bisa memahami permasalahan yang ada baru kita tulis gitu loh. Nah itu maksud saya. Itu yang pertama soal itu. Yang kedua soal advokasi. Belum lama ini kan ada tuh kakak tingkat kita itu tersandung masalah hukum. Nah, kebetulan saya ini ada di LBH gitu kan, terus dia DM saya minta bantuan hukum. Nah, saya rasa seharusnya sesuai dengan nama advokasi ya, yang ada di dalam BMFH ini harusnya bisa berperan aktif untuk memberi bantuan hukum dan advokasi dalam hal administrasi maupun bantuan hukum gitu. Ya mungkin emang nggak bisa menjalankan itu sendiri karena memang ada kompetensi khususnya kan. Tapi maksudnya untuk bisa apa ya, bekerja sama dengan berbagai lembaga-lembaga lain, baik itu yang ada di UPN maupun di luar. Contohnya kan kalau kita lihat itu biasanya anak-anak BEM itu dekat sama LBH Jakarta. Ya udah, kerjasama aja sama LBH Jakarta gitu. Untuk apa? Untuk ketika mahasiswa itu tersandung hukum, ya biasanya sih narkoba atau pelecehan seksual atau apa, itu biar bisa dikawal sama BEM dan juga sama lembaga yang lebih proper gitu dalam hal bantuan hukum. Ya kan di kita juga ada LKBH, kalau emang susah buat keluar kerjasama karena emang harus ada nilai valuasi, ya udah di dalam aja di LKBH kita gimana caranya untuk bisa bekerja sama secara erat agar bisa advokasi ini sesuai gitu. Advokasi bahwa BEM itu bahkan bisa turun sampai hal bantuan hukum. Ya walaupun bukan BEM yang jalanin 100%, tapi maksudnya BEM ada peran di situ gitu loh. Itu oh ya yang pertama juga tuh yang PSDM tadi, bagaimana ya, karena ya kalau dari gue sendiri sih lihat anak FRDM itu emang expert banget dalam hal riset kan. Cuma bagaimana caranya untuk
BEM ini bisa menggandeng FRDM supaya bisa menyalurkan atau mentransfer ilmu untuk bisa menulis dan membuat riset seperti FRDM itu. Gitu aja sih. Terima kasih. Baik, kepada paslon bisa langsung memberi tanggapan. Baik, terima kasih Bang Ade atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Untuk pertanyaan yang pertama, masalah PSDM, Departemen PSDM sendiri merupakan salah satu departemen yang ada di bidang yang sama dengan saya, sosial bidang pada kabinet ini. Nah, untuk masalah penulisan atau pelatihan sendiri sebenarnya memang sudah ada rencana di tahun ini untuk melakukan pelatihan penulisan jurnal ilmiah, namun saya lupa ada beberapa alasan sehingga pelatihan tersebut tidak dapat terrealisasikan di kabinet ini. Nah, tetapi kalau nggak salah di tanggal saya lupa, tetapi di akhir bulan ini akan ada webinar dari PSDM sendiri mengenai pembekalan penulisan jurnal ilmiah hukum, di mana menurut saya ini salah satu upaya juga dari Departemen PSDM yang sekarang ini untuk membantu mungkin nggak hanya untuk abang-abang dan kakak-kakak angkatan 2018, tapi juga semua teman-teman yang emang ingin tahu bagaimana sih penulisan jurnal ilmiah yang baik. Nah, kalau untuk pelatihan sendiri memang sudah menjadi niat kami dan salah satu concern kami ke depannya untuk melakukan mungkin ada workshop atau pelatihan di mana tidak hanya dilakukan sekali, tetapi mungkin bisa seperti rangkaian gitu untuk mensosialisasikan juga bagaimanakah penulisan yang baik mengenai untuk skripsi tugas akhir seperti itu. Dan kami akan mengupayakan dan kami juga berharap semua itu akan terrealisasi di mana itu dapat menjadi landasan atau pembekalan juga bagi semua teman-teman KBM-FA. Mungkin saya izin menambahkan ya untuk permasalahan seperti penulisan tugas akhir itu, memang yang perlu kita benahi itu bukan kita menyediakan wadah dalam pelatihan jurnal, memang itu juga perlu, tapi juga ada yang perlu kita perbaiki juga. Tentunya kita juga sadar kalau misalkan dalam penulisan tugas di FAU PNVJ itu juga pun masih mudah dan dapat nilai juga mudah dan cara pengerjaan pun tidak susah. Kita ngambil contoh seperti kampus-kampus yang sudah maju gitu loh. Cara penulisan pun terdapat sosialisasi juga dan mereka juga punya pedoman dalam penulisan tugas. Dan juga dalam penulisan itu juga ada batas-batas plagiarisme yang dimana dari kita FA UPNVJ saja kita sangat jarang untuk penulisan tugas itu dicek plagiarismenya. Nah, sebenarnya fungsi dari cek plagiarisme itu kita juga dilatih dalam menulis yang tentunya kita harus membentuk suatu kebiasaan seperti itu yang nantinya dalam penulisan tugas akhir kita tidak menjadi sebuah permasalahan yang lumayan krusial. Nah, seperti itulah yang mungkin akan kita kasih ke depannya, kita memberi saran ke pihak fakultas untuk membangun sebuah kebiasaan seperti itu gitu loh. Kita harus terbiasa, kita tidak boleh bertahan pada zona nyaman kita terus kalau kita ingin memajukan nama fakultas hukum. Seperti itu. Dan untuk tadi pertanyaan kedua itu sebelumnya saya izin bertanya Bang Ade, itu permasalahannya itu apa ya? Nah, untuk permasalahannya itu nggak bisa di-share di sini karena kan terkait dengan orang dan juga kasus. Ini agak krusial segitu lah, agak apa ya, bisa dibilang agak aib lah, jadi ditutup aja lah. Bisa nanti di PC aja, PC. Oke, baik. Mungkin kita memberi gambaran saja ya. Mungkin kalau untuk lembaga bantuan hukum tentunya yang tadi Bang Ade bilang juga ada LKBA gitu, tapi kita juga dari BEM tentu juga akan membantu mengadvokasi terhadap permasalahan-permasalahan selain masalah akademik juga gitu. Kita akan melakukan langkah-langkah yang sekiranya dapat memberikan atau langkah konkret yang dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Dan di tahun ini pun juga kita juga bisa bekerja sama atau mendapat bantuan juga dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Jadi kita memang dapat banyak dukungan juga. Semisal itu di luar permasalahan akademik. Mungkin seperti itu Bang Ade. Iya, untuk itu penting banget tuh. Jadi
sebagai mahasiswa hukum ya ketika ada orang yang membutuhkan, apalagi mahasiswa kita sendiri gitu, maksudnya teman-teman kita sendiri yang membutuhkan pendampingan hukum karena mungkin hukum kita mungkin secara teoritis saja karena kita kan belum turun ke praktek. Tapi ketika kita berhadapan dengan praktisi itu ya kita harus membutuhkan praktisi lain yang bisa saling berhadapan. Nah itulah maksud saya butuhnya kita kerjasama dengan LBH gitu. Karena sesama praktisi artinya kan ketika kita ingin melaporkan sesuatu ya kita kalau kita sendiri kita kelihatan ya bukan gimana maksudnya teori dengan praktek itu kadang suka beda gitu. Jadi kita mungkin oke lah mahasiswa secara teoritis jago gitu. Tapi kalau kita dibawa ke praktek ya kelihatan lah bedanya gitu. Jadi saran saya itu aja sih. Terima kasih kalau gitu. Baik, terima kasih kepada Kak Ade untuk pertanyaannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, kepada Kak Axel boleh diperbolehkan untuk on-mic dan menjelaskan pertanyaannya. Oke, terima kasih moderator, izin bertanya lagi ya. Tadi saya melihat kembali dari visi misinya nih dari paslon BEM, terutama di misi nomor 6, meningkatkan dan melanjutkan kerjasama dengan alumni dan pihak eksternal. Nah mungkin pertama bisa dijelaskan dulu latar belakang menaruh misi tersebut apa, terus memangnya ada permasalahan apa dan langkah konkretnya apa. Dan pihak eksternal kan banyak ya, ada tadi yang ditanyakan oleh teman-teman saya, ada kantor atau instansi atau juga bisa ada organisasi eksternal. Nah jadi sampai sejauh mana yang dimaksud pihak eksternal tersebut. Seperti itu, terima kasih. Mungkin dari paslon bisa langsung menjawab. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Bang Excel. Mungkin untuk dari misi kami yang poin nomor 6 itu kan membangun hubungan dengan pihak eksternal maupun alumni ya. Dan tentunya alumni itu kita ingin membangun suatu kerjasama ya. Tetapi yang memang yang menjadi kendala dari setiap tahunnya itu kita tidak untuk daftar IK-nya saja yang kita minta dari pihak dekanatnya kita hanya diberi hanya beberapa orang gitu loh. Tapi sebenarnya juga pihak alumni-alumni FHUPN itu juga sebenarnya banyak yang sukses yang dimana kita juga harus berhubungan untuk membangun sebuah ikatan emosional dan untuk membangun kerjasama yang dimana dapat menguntungkan dari kita gitu, dari mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum. Dan untuk alumni ya memang yang jadi concern kita itu terutama ya dari permasalahan yang tadi gitu, khususnya untuk magang. Memang setelah dicari tahu lebih dalam atas inisiatif saya pun sendiri pun saya juga dapat beberapa nama gitu dari alumni-alumni yang yang tadi saya bilang sebut saja sudah lumayan sukses gitu loh. Nah, untuk bentuk-bentuk seperti itu kalau untuk membangun hubungan dengan alumni. Dan untuk pihak eksternal pun kan tentunya pihak eksternal ini kan berada di luar UPNVJ gitu loh. Yang dimana kita ngambil contohnya aja dari Kasat saja tergabung dalam beberapa aliansi gitu loh. Dan kita juga berhubungan dengan LBH Jakarta atau Walhi, dan saya pun juga lumayan dekat dengan teman-teman NGO gitu loh, yang dimana kita dapat concern terutama dalam mengawal sebuah isu ataupun langkah-langkah dalam pembenahan yang isu yang kita bawa gitu loh. Mungkin seperti itu Mas Excel. Baik, apakah Kak Excel ingin memberi tanggapan atau sudah cukup atas jawabannya? Mungkin tanggapan sedikit. Tadi mungkin yang pihak eksternal. Kemudian cara menghimpun alumni-alumni ini seperti apa langkahnya? Apakah akan dibuat ikatan alumni atau saya juga kurang tahu ya sekarang ada apa enggak, karena mungkin di tahun saya juga kurang berjalan dan saya juga tidak tahu siapa ketuanya sekarang. Nah mungkin karena kan kalian sudah mencantumkan nih secara spesifik di misi kalian di nomor 6 dan ada kata alumni. Bagaimana mengimplementasikan hal tersebut ke dalam program kerja kalian? Seperti itu.
Oke, mungkin kalau dari alumni itu memang kalau kita ingin mencari tahu, untuk siapa alumni-alumninya itu tentu kita dari alumni terdekat saja gitu, yang di mana alumni yang sudah lulus ini kan tentu berkecimpung dalam dunia pekerjaan, dan di situ juga bisa kita mendapat, eee, sebuah pintu lah untuk menjalin relasi ke alumni-alumni yang, tingkatannya lebih jauh lebih ke atas ataupun lebih tua lah. Nah, dari langkah-langkah situ kita memang, berkeinginan untuk membangun kerjasama juga gitu Mas Excel. Karena kalau memang tadi yang saya sebutkan juga gitu loh, kalau untuk, ikatan keluarga alumni Fakultas Hukum itu dari dekanat hanya, kita ambil contoh, hanya memberi 5 nama gitu dan 5 namanya hanya, kita dapat, bekerja sama, tapi mereka hanya sebagai narasumber, tidak sebagai memberikan wadah untuk khususnya, kita ambil contoh magang gitu loh. Nah, memang bentuk-bentuk seperti itu yang ingin kita himpun alumni-alumninya gitu Mas Axel. Oke, baik. Terima kasih moderator dan paslon, bisa dilanjutkan kembali. Baik, selanjutnya ada Kak Naufal, bisa untuk on mic dan menyebutkan nama, NIM, serta pertanyaannya. Oke, baik moderator, perkenalkan nama gue Muhammad Naufal Akbar dari angkatan 19 dengan NIM 191061160. Gue ingin nanya terkait misi poin 2 yang mana di sini tertulis menjadi poros dalam melaksanakan pengawalan dan pergerakan terhadap isu-isu strategis. Di sini nggak dijelasin ruang lingkupnya, apa itu di fakultas atau di universitas. Sedangkan jika ruang lingkupnya itu universitas, apakah nantinya bakal ada, kalau di sini tertulis menjadi poros, berarti bakal ada menjadi saingan dari BEM universitas itu sendiri. Makanya di sini tidak dijelaskan ruang lingkupnya itu di mana. Untuk pertanyaan berikutnya, di sini dijelaskan juga mengedepankan aspek kualitas. Nah, standar kualitas yang bagaimana yang sebenarnya ingin dikedepankan oleh kalian berdua? Makasih. Baik, kepada paslon bisa untuk langsung menjawab. Oke, terima kasih atas, pertanyaannya Mas Noval. Mungkin untuk sebagai poros dalam pengawalan dan pergerakan, kita bukan, bersaingan dengan pihak UNIF gitu loh. Kita memang dalam beberapa tahun terakhir pun kita menjadi sebuah poros gitu, yang di mana dari pihak UNIF-nya sendiri, mereka tidak punya langkah-langkah strategis gitu untuk ke depannya dan persiapannya itu seperti apa, yang di mana mereka juga jadinya juga pun ngikut ke BEM Fakultas Hukum, yang di mana kita yang menaungi, di mana kan juga seharusnya BEM Univ ini juga menaungi dan kita juga harus punya sikap sendiri, kita juga tidak boleh ketergantungan, tapi memang yang jadi harapan kita, UPNVJ itu bisa menjadi, satu kesatuan atau satu aliansi lah di antara BEM-BEM fakultas dan juga BEM Univ, yang harapan kita juga BEM Univ dapat menaungi, tapi kalau memang tidak bisa dari, BEM universitas, menaungi semua BEM fakultas, memang, tidak ada salahnya kita bergerak sendiri ataupun mengajak BEM fakultas juga. Kita pun tergabung dalam beberapa aliansi pun dan kita juga dipercaya gitu loh, dan sebagai salah satu penggerak juga, dan untuk aspek kualitasnya sendiri pun yang tentunya dari propaganda-propaganda yang kita buat itu menyadarkan terhadap isu-isu yang kita bawa dan langkah-langkah ke depannya, dan juga kita memobilisasi massa seperti apa, dan untuk, langkah konkret ke depannya kita dalam pengawalan sebuah isu itu seperti apa, dan kita tentunya harus punya tujuan yang ada. Tujuannya itu tentunya, tujuan jangka panjang ataupun jangka pendek, mungkin seperti itu Mas Noval. Baik, apakah dari Kak Naufal ingin memberikan tanggapan atau sudah cukup dengan jawabannya? Untuk pertanyaan nomor 2 yang terkait standar kualitas itu belum terjawab ya. Apakah di periode ini sudah cukup, kualitasnya sudah cukup bagus untuk melawan isu dan pergerakan atau belum? Seperti itu. Oke, terima kasih, mungkin saya perjelas lagi ya, untuk aspek kualitasnya sendiri pun tentu kita punya langkah-langkah strategis ke depannya, yang di mana tahun ini pun juga, lumayan memuaskan gitu, yang di mana kita dapat kita memberi gambaran bahwa kita,
memberikan advokasi kepada teman-teman mahasiswa Unilab gitu, yang dimana kita juga membantu juga beraudiensi dengan Dirjen Dikti, Ombudsman, DPR RI, dan juga kita melakukan mobilisasi massa untuk menyelenggarakan aksi massa sebagai menekan Dirjen Dikti untuk menghubungi pihak Rektorat Unilab itu untuk segera mencabut SKDO-nya gitu loh. Nah, dari bentuk-bentuk itu kan kita juga mempunyai kualitas gitu sebagai Fakultas Hukum, bahwa teori-teori kita pun dapat realisasi, karena kita juga tidak bisa menyelesaikan sebuah masalah hanya melalui sebuah gerakan saja ataupun sebuah demonstrasi, tapi kita juga perlu menempuh mekanisme-mekanisme hukum yang ada gitu loh. Nah, dari situ kan kita juga bisa terlihat gitu loh, bahwa kita mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, kita punya kualitas dan kita tahu langkah-langkah ke depannya dalam penyelesaian sebuah permasalahan itu seperti apa. Tapi di sini tentu yang tadi saya jelaskan itu untuk aspek kualitas ya, karena sejauh ini dari BEM-BEM fakultas lain itu ya mereka hanya sekedar propaganda, menyelenggarakan diskusi, dan sudah di situ saja. Maksudnya untuk isu yang dibawa itu langkah-langkah strategisnya itu akan seperti apa, dan kita dari BEM Fakultas Hukum kita tentu harus mengerti gitu loh dalam pergerakan itu langkah-langkah seperti apa yang harus kita ambil dalam pengawalan sebuah isu. Mungkin seperti itu, Mas Noval. Oke, baik. Berarti standar kualitasnya masih sama-sama kabinet ini ya berarti? Atau apa ada yang ingin ditingkatkan? Kurang lebih sama dengan di periode ini, Mas Noval. Baik, cukup moderator. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin selanjutnya dari angkatan 2019 atau dari angkatan 2018 ada yang ingin bertanya lagi? Untuk satu pertanyaan lagi. Baik, kepada KM Faisal Reza, boleh untuk on mic serta menjelaskan nama, NIM, dan pertanyaannya. Iya, makasih moderator. Selamat malam teman-teman semua. Mau nanya buat Mas Riki sama Mbak. Kalau mau nanya terkait ini, kan kalian berdua ini kan paslon tunggal ya, lawan kota kosong ibaratnya. Pengen nanya sih, gimana cara kalian untuk meyakinkan KBMFH kalau Anda ini berdua punya legitimasi dan representatif kepada mereka. Karena ibaratnya gini, setiap dinamika pemilu yang hanya menghasilkan satu paslon, biasanya legitimasi mereka selalu dipertanyakan. Karena tidak ada pilihan lain selain untuk memilih salah satu, memilih paslon ataupun memilih kota kosong. Jadi kecil kemungkinan untuk memilih kota kosong. Nah, menurut kalian nih paslon, gimana sih cara memperkuat legitimasi dan meyakinkan KBMFH kalau kalian itu emang pemimpin yang tepat? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait tentang tadi kan udah dijelasin ya sama Mas Riki kalau misalkan salah satu pencapaiannya adalah melakukan mobilisasi massa ataupun yang tadi sudah disebutkan ya. Gimana cara kalian berdua, mungkin Mas Riki spesifiknya karena juga sejauh ini bergerak di dalam bidang pergerakan, untuk menarik aksi massa yang lebih besar. Karena paling banyak, apalagi di tengah pandemi sekarang, yang ikut aksi ya bisa dihitung jari lah. Paling banyak, paling hanya sekitaran 20 ataupun 50 itu paling banyak banget. Nah, gimana sih cara kalian itu untuk memperkuat konsolidasi di tengah pandemi, apalagi di tengah terbatasnya perkuliahan tatap muka? Karena itu kan tadi nggak salah dengar salah satu pencapaian ya. Nah, gimana sih biar, karena menurut saya pencapaian itu dari tahun ke tahun belum memuaskan terkait tentang bagaimana pencerdasan ataupun terkait tentang konsolidasi yang dilakukan mahasiswa untuk nantinya menerapkan keilmuan tridharma perguruan tinggi dalam
melakukan pengabdian ataupun menjadi kontrol terhadap pemerintahan. Mungkin itu. Makasih. Baik, kepada paslon dipersilakan untuk langsung menjawab. Ya, terima kasih Bang Faisal atas pertanyaannya. Izin menjawab ya. Untuk yang pertanyaan pertama atau permasalahan pertama yang mengenai walaupun kita calon tunggal tetapi kita tetap layak untuk dipilih karena visi dan misi yang kami bawa untuk kabinet kami ke depannya merupakan salah satu wujud kami, merupakan salah satu niat baik kami dalam mewujudkan perbaikan-perbaikan maupun mengembangkan apa yang sudah terlaksana pada kabinet-kabinet sebelumnya, seperti kami mengedepankan keresahan-keresahan, masukan, kritik, saran, dan evaluasi dari KBMFH terhadap kabinet-kabinet sebelumnya, yang dimana itu menjadi landasan kami atau dasar kami meningkatkan dan memperbaiki segala sesuatu yang belum terlaksana dengan baik atau belum terrealisasi. Oke, mungkin saya menambahkan ya untuk menjawab pertanyaan Mas Faisal tadi, yang untuk pertanyaan yang kedua ya, bagaimana memobilisasi massa, karena sejauh ini kan kalau kita melihat dalam aksi massa, khususnya dari mahasiswa Fakultas Hukum UPN Jakarta itu masih terbilang rendah ya. Yang tentunya ketika kita menyelenggarakan suatu aksi, tentunya kita butuh persiapan gitu untuk tujuannya apa, tuntutannya itu apa, dan persiapan perangkat-perangkat aksinya dan teknis lapangannya itu seperti apa. Tapi untuk masanya sendiri pun kita juga nggak mungkin hanya menyediakan dari media-media propaganda atau video-video propaganda gitu, yang tentunya itu memang pasti dilakukan juga, tetapi untuk menarik antusias dari mahasiswa Fakultas Hukum itu cukup susah gitu loh. Yang dimana kita memang dari langkah pertamanya pun kita juga harus pendekatan dari circle to circle gitu. Dan juga kita juga harus melakukan dari person to person yang kita tidak kenal, tapi tentu dalam membuka pembicaraan terhadap isu yang akan kita bawa dalam sebuah aksi, nggak mungkin kita dalam penyampaian isu yang akan kita bawa itu kita nggak pas ketemu langsung kita obrolin gitu. Memang harus ada pendekatan-pendekatan yang tidak membuat orang jenuh ataupun membuat orang tidak tertarik gitu loh. Kita juga harus melakukan pendekatan juga seperti kita baru pertama kali bertemu dengan orang gitu loh. Kita memang harus sedikit basa-basi. Tentunya ini salah satu bagian dari mobilisasi massa. Kita harus ada pendekatan dulu gitu. Yang dimana ketika kita sudah sebut saja kita mendapatkan sebuah ikatan emosional antara kami dan orang tersebut, tentunya kita baru membahas substansi yang jadi sebuah permasalahan terhadap isu yang kita bawa gitu, Mas Faisal. Baik, dari Kak Faisal, apakah ingin memberi tanggapan atau sudah cukup dengan jawabannya? Mungkin cukup ya. Mungkin ini aja sih, Richard. Karena menurut gue salah satu cara selain untuk ke circle to circle ataupun mengenai masalah yang tadi disebutkan oleh Mas Riki, mungkin saran dari gue adalah kenapa nggak dicoba juga untuk meningkatkan intensitas untuk pencerdasan terkait tentang diskusi publik, karena belajar dari pengalaman mungkin salah satu kenapa bisa lebih banyak aksinya karena ada intensitas penambahan terkait diskusi publik. Karena jika udah diskusi publiknya banyak dan emang itu isunya menarik, mungkin nanti ke depan juga bisa untuk menambah daya massanya. Mungkin itu aja sih. Makasih atas jawabannya Mas Vicky dan Mbak Saski. Sukses. Baik, terima kasih karena sudah cukup untuk sesi tanya-jawab. Selanjutnya kita akan mendengar closing statement dari calon ketua dan wakil ketua BEM FH 2021. Untuk paslon kami berikan waktu selama 4 menit untuk memberikan closing statement. Baik, terima kasih moderator. Mungkin closing statement dari khususnya saya dulu ya.
tentunya kami ke depannya akan membenahi apa yang telah menjadi keresahan-keresahan mahasiswa ke depannya, yang tentunya kita harus berkewajiban untuk membantu pihak fakultas untuk memenuhi hak-hak mahasiswa untuk mencapai sebuah kesejahteraan itu sendiri, yang dimana tentunya kita juga ingin merasa nyaman ketika kita berada di Fakultas Hukum ataupun sebut saja kita di rumah sendiri. Ya, tambahan dari saya sendiri, walaupun memang di sini kami merupakan pasangan tunggal, calon tunggal, tapi kami mempunyai niat baik untuk kedepannya terhadap KBM FH sendiri, dan kami memohon doa dan dukungannya dari abang kakak angkatan 2018 dan teman-teman 2019. Sekiranya itu dari kami berdua, terima kasih atas kehadirannya di sini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kini tibalah kita di akhir acara. Saya selaku moderator mewakili seluruh panitia Pemira FH UPN VJ tahun 2021 mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari calon peserta Pemira serta teman-teman pada malam hari ini. Juga kami ingin meminta maaf apabila adanya ketidaksempurnaan dalam rangkaian acara pada malam hari ini. Akhir kata, saya Fania Karisa Salsabila selaku moderator pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa di rangkaian acara Pemira FH UPN VJ tahun 2021 selanjutnya. Salam sehat dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.